Assalamualaikum Bu Nita. Selamat siang ya. Selamat siang. Iya, dengar-dengar katanya Bu Nita mau cerita ya. Iya. Ada kasus atau mungkin sesuatu masalah di kelasnya. Bu Nita perwaliannya sendiri ya? Betul. Oke, boleh Bu Nita diceritain? Ya. Pada tanggal 14 November, saya setelah keluar dari kelas menuju, kebetulan saya melewati ruang perwalian saya, kelas perwalian saya. Nah, di situ ada beberapa anak yang menghampiri saya. Kemudian mereka cerita ke saya bahwasannya di kelas itu ada masalah. Saya tanya kan, masalah apa? Gitu. Ternyata terkait kehilangan uang. Kehilangan uang. Betul, kehilangan uang. Nah, dari salah satu anak yang menghampiri saya itu ada yang berkata bahwasannya kayaknya si ini deh Bu. Nah, saya kan nggak harus langsung percaya ke anak itu kan. Artinya ada temannya yang menuduh dia salah satu orangnya. Betul. Kemudian saya bilang ke anak-anak, karena itu waktunya mepet mau sholat zuhur ya Bu Santa, makanya saya sholat zuhur dulu. Kemudian saya bilang ke anak-anak, nanti setelah sholat insya Allah Ibu cek CCTV di ruang server. Nah, setelah selesai sholat, saya langsung menuju ke server dan mengecek CCTV tersebut. Kemudian di situ kan karena waktunya juga agak sulit juga ya Bu Santa mengecek CCTV itu, kita harus benar-benar fokus di situ. Saya waktu itu dari setengah 1 selesai itu sampai jam setengah 4. Iya, kan panjang ya. Betul, durasinya panjang karena nggak cuma satu kasus aja pas di hari itu. Kebetulan di hari itu jadi saya langsung lihat dan saya juga mencari tahu di CCTV itu tentang masalah-masalah yang sebelumnya ada kejadian kehilangan juga. Terus pas saya lihat ternyata benar di situ ada salah satu siswi di kelas saya, perwalian saya, yang dibilang anak tersebut bahwasanya kayaknya si dia deh Bu. Ternyata di CCTV itu benar anak menunjukkan ke yang tadi. Betul. Ya. Itu kejadiannya di jam pelajaran atau apa Bu? Iya, saat itu di jam pelajaran tapi sedang praktek. Sedang praktek, ada guru berarti ya? Iya, saat itu ada guru. Di dalam kelas? Di dalam kelas ada guru. Artinya setelah anak bercerita ada kehilangan uang dan anak menuduh ya, mengarahkan satu orang, tetapi karena Bu Nita dengan cara Bu Nita mencari informasi dulu lewat server ya, karena kita kan seperti yang tadi kita sampaikan sudah ada CCTV, jadi Bu Nita memastikan dulu supaya kita tidak salah menuduh anak. Dan ternyata dugaan anak-anak itu benar ya. Benar. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Iya, saya mencari informasi dulu dari CCTV tersebut, saya ambil rekaman videonya. Kemudian pas keesokan harinya saya memanggil siswi tersebut nih yang ternyata di CCTV itu terekam dengan jelas gitu ya. Saya panggil ke ruang BK. Setelah itu saya juga sebelumnya saya sudah bilang ke BK juga bahwa ada salah satu perwalian saya yang bermasalah gitu. Tapi sebelum BK tanya, saya tanya terlebih dahulu ke anak tersebut. Nah, kemudian saya tanya-tanya, awalnya anak tersebut memang tidak mengakui. Kemudian saya, karena kebetulan saya guru agama juga, jadi saya keluarkan dalil-dalil tentang bahwasannya hal-hal yang tidak begitu bakal ada balasannya nanti ya gitu. Dan alhamdulillah anak tersebut ngaku, tapi itu juga butuh waktu Bu Santa. Butuh waktu karena ya berbelit-belit ditanya apa, dia jawabnya apa. Kemudian uang siapa saja yang diambil, dia berpikirnya agak lama seperti itu. Akhirnya setelah itu saya ditemani juga dengan guru BK. Di situ juga ditanya-tanya ketika ditanya Bu Nita, apa ya motivasi anak tersebut untuk mengambil seperti itu? Awalnya itu ketika saya bertanya ya, kenapa kamu kok bisa mengambil uang teman kamu gitu? Karena gaya hidup hedon ya. Ada yang lain mungkin? Kemudian saat itu dia bilang juga untuk kebutuhan hidupnya seperti kurang uang jajan, terus untuk ongkos pulang, seperti itu biasanya. Ya, jadi anak itu motivasinya mengambil karena gaya hidup hedon ya, betul. Ya, seperti apa itu Bu Nita? Ya, gaya hidup hedon itu gaya hidup yang mewah gitu Bu Santa. Sedangkan anak ini memang dari segi
keluarga, ada saudaranya itu ada 6 bersaudara. Jadi ketika orang tuanya memberikan kepada satu anak, berarti semuanya akan diberikan. Tetapi ketika satu anak tidak diberikan, semuanya akan tidak diberikan. Nah, siswi saya ini mungkin kebutuhannya berbeda ya Bu Santa dengan kakak-kakak atau adik-adiknya, sehingga ya dia termotivasi untuk mengambil temannya ini untuk gaya hidupnya dia. Artinya setiap anak mempunyai gaya hidup yang berbeda, sementara orang tua punya prinsip harus disamakan. Sehingga muncullah motivasi si anak untuk memilih gaya hidupnya yang berbeda tadi, mengambil barang yang akan hidup dia. Mungkin faktor ekonomi mungkin ada yang lain lagi mungkin. Kalau ekonomi sih enggak ya, karena orang tuanya pun dua-duanya bekerja. Jadi itu mungkin yang tadi saya sebutkan Bu Santa, karena orang tuanya itu punya prinsip ketika satu dibelikan semuanya dibeli, ketika satu tidak ya berarti semuanya tidak, seperti itu. Iya. Kalau kebutuhan untuk anak sendiri tercukupi atau gimana Bu? Kalau kebutuhan sih tercukupi, mungkin memang namanya anak-anak ya Bu Santa, ada kurangnya gitu untuk jajan seperti itu. Kalau dari yang saya terima itu informasi yang saya terima bahwasanya anak tersebut itu jajan setiap harinya 20.000 sehari. 20.000 ya. Artinya sebenarnya 20.000 dengan anak-anak sekarang jajan sudah sangat cukup ya. Ya, karena satu dari rumah pun pasti sudah ada sarapan mungkin, karena orang tuanya kan termasuk orang yang ekonominya ya bagus ya, tidak yang kurang gitu. Oke. Setelah kejadian ini pun kita sudah ada disampaikan ke orang tua, dan gimana tanggapan orang tua? Iya, jadi setelah saya panggil anaknya dan juga guru BK, ditangani guru BK, keesokan harinya kami memanggil orang tua tersebut untuk datang ke sekolah. Ya, orang tuanya kaget juga dengan tingkah laku yang seperti itu dan tidak meyakini dan tidak benar-benar. Bu Ayu sendiri sudah ada langkah yang dilakukan setelah kemarin udah tahu info seperti itu, motifnya sudah tahu? Betul. Akhirnya setelah udah ngobrol dengan wali kelas, berikutnya ngobrol dengan wali kelas dan guru BK. Setelah ngobrol dengan guru BK dan wali kelas, sudah tahu titik temunya, kita panggil orang tuanya dengan memanggil surat panggilan yang bertanda tangan kepala sekolah. Keesokan harinya orang tuanya datang. Setelah datang kita jelaskan semua, bukti CCTV pun sudah kami berikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya menerima bahwa anaknya memang bermasalah. Karena kalau dari segi hukum, anak ini memang sudah bermasalah, dan kalaupun dihukumkan itu bisa, tapi kan kalau dengan dunia pendidikan kita masih bisa ada yang namanya toleransi, mediasi dan sebagainya. Iya. Diambil pada saat pertemuan dengan orang tua, kami ada yang namanya surat perjanjian itu dengan seizin kesiswaan. Pada saat itu ada kesiswaan, yaitu boleh disebutkan namanya? Nggak usah. Ada bagian kesiswaan yang turut hadir dalam acara itu ya, atau pertemuan dengan orang tua. Jadi di situ ada wali kelas, ada guru BK, dan ada bagian kesiswaan, di mana sudah ada yang namanya pertemuan, sudah ada namanya sebuah kesepakatan. Akhirnya saya bilang, tapi sebelum saya memberikan surat perjanjian, saya info dulu ke kesiswaan. Bu, bagaimana ini surat perjanjiannya? Harusnya masalah seperti ini ada yang namanya surat materai, di mana kalau adanya surat materai supaya anak ini tidak melakukannya kembali. Karena ini berhubungan dengan uang ya Bu ya, karena uang itu kan sangat sensitif ya Bu, apalagi uang teman-temannya dia yang diambil gitu. Tapi info dari kesiswaan, karena ini kita dunia pendidikan yang harus namanya ada yang namanya empati, terus namanya siswa harus kita bimbing, harus kita didik, dan kita juga perlu yang namanya memberikan kesempatan. Akhirnya info dari kesiswaan, boleh kita kasih surat perjanjian, tapi dengan catatan tidak boleh diberikan surat materai. Tapi kalau suatu hari nanti membuat kesalahan kembali, orang tuanya siap untuk dipanggil kembali. Jadi orang tuanya juga siap untuk melunasi semua yang diambil oleh anaknya, ya, menggantikan.
Jadi dengan waktu itu pun, waktu itu kejadiannya kurang lebih 2 bulan sudah digarap.